Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat pagi bagi teman yang di Amerika. Terima kasih. Malam ini kita mencoba membahas sebuah topik yang menurut saya bagus sekali ya, dan ada yang bilang ya ini topik mengenai ini nggak pernah ada habisnya untuk dibahas gitu. Jadi kenapa tidak gitu ya. Jadi kita coba bahas malam ini. Nah, sebelum kita membahas sebetulnya ada guest, tapi guestnya seperti tadi sudah saya sampaikan di grup ya, bahwa beliau tadi sebelum maghrib itu WA saya terpaksa karena ada yang mendadak beliau harus hadiri gitu ya. Sekarang kan schedule meeting itu benar-benar sudah tidak jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi malam pun ada schedule meeting gitu. Jadi beliau nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah kita ada 21 orang di sini yang siap menjadi guest semua. Jadi kita bahas bareng karena ini topik ini sebetulnya benar-benar menarik dan keseharian kita ya. Maksudnya kita juga mengalami hal-hal yang terkait leadership ini. Nah, maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya sapa tadi karena saya juga sibuk approve-in teman-teman sekalian. Jadi intinya selamat datang di acara ini dan alhamdulillah selama ini kita sudah setiap pekan ya kita bahas ya topik ini, dan topiknya selalu bervariasi. Intinya semua yang terkait dengan bisnis, manajemen, leadership, apapun gitu ya, yang semua ada dampaknya ke bisnis kita bahas. Nah, silakan juga nanti kalau ada usulan kita bisa bahas bareng ya, kira-kira apa buku-buku yang menarik untuk kita bahas dalam kajian kita ini, pertemuan kita ini. Nah, ini sebetulnya untuk memulai ini sedikit flashback aja ya, buku-buku yang sudah kita bahas itu udah 25 buku. Ini 26 buku yang ke-26, dan silakan nanti kalau ada usulan buku yang perlu dibahas diusulkan aja. Dan alhamdulillah mulai kemarin saya mencoba create grup ya, grup WA bagi teman-teman yang belum ikut dan merasa tidak keberatan dengan nambah grup baru, silakan nanti WA saya, nanti saya masukkan, atau WA Pak Adi atau Mas Daru ya. Jadi bisa kita masukkan nanti di dalam grup untuk paling tidak untuk mengupdate setiap pekan gitu. Setiap pekan itu kita mau membahas apa, karena kalau saya biasanya selama ini saya ngirimnya Japri itu cukup melelahkan ya, karena kalau Japri berarti kan kita harus satu persatu gitu. Jadi ini yang membuat saya agak kewalahan. Jadi terima kasih teman-teman yang mau bergabung di dalam grup itu, karena sedikit banyak membantu saya untuk mendistribusikan undangan setiap pekan gitu, karena biasanya satu persatu dan WA itu hanya dibatasi 5 forward, harus itu forward lagi dan seterusnya. Baik, langsung aja ke topiknya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, topik leadership ini nggak pernah akan ada habisnya, sampai kapanpun itu selalu ada saja. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah membahas, ini buku yang kelima yang spesifik tentang leadership. Kita pernah membahas The Leadership Challenge ya. Kemudian waktu itu Pak Niko yang sebagai guest-nya. Kemudian Servant Leadership ya, itu kita pernah bahas, Pak Amri Sihaan yang menjadi guest waktu itu. Kemudian Living Leadership ya, waktu itu guest-nya ada Pak Rinaldi Firmansyah, ada beberapa guest waktu itu. Living Leadership ini menarik sekali. Kemudian yang keempat, Leadership is Dead ya. Jadi itu terakhir buku leadership yang kita bahas, dan menarik semuanya ini kalau kita telusuri. Jadi kalau saya membaca dari summary yang sudah kita buat dari Leadership Challenge, membicarakan mengenai 10 komitmen seorang leader ya, dan itu jelas sekali waktu itu dibahas oleh Pak Niko. Kemudian servant leadership mengenai bagaimana leader itu harus bisa serve dulu baru lead gitu ya. Waktu itu Pak Amri memberikan contoh-contoh yang bagus sekali.
Dan kemudian living leadership. Nah, ini agak beda, dia menekankan bahwa leadership itu nothing to do with position gitu. Jadi istilahnya kalau waktu membahas servant leadership masih dikaitkan posisi, di mana posisi itu dipengaruhi oleh orang namanya Leo ya, Leo yang di buku Journey to the East itu menjadi punakawannya dari grup itu, tapi sebetulnya dia the real leader gitu, walaupun secara posisi dia bukan team leader gitu ya. Kemudian leadership is dead. Nah, ini mulai mengerucut. Waktu kita ngomongin leadership is dead itu, pada dasarnya si Kurbicek, pengarangnya, menekankan bahwa leadership is all about influencing, gitu ya. Nah, di buku ini sebetulnya ada aspek influencing juga di buku How Successful People Lead. Ini ada influencing. Nah, ini mengerucut lagi. Nah, bagaimana mengerucutnya? Mari kita bahas satu persatu supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat dari ini. Nah, seperti biasa saya mencoba merangkum ya sebetulnya key lessons learned-nya atau key takeaways-nya atau jelasnya mengapa saya atau kita perlu membaca buku ini. Jadi ada 3 hal. Pertama adalah kita jadi tahu gitu ada 5 tingkat kepemimpinan terlepas dari hierarki struktur organisasi. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, adanya suatu keyakinan bahwa untuk naik dalam tingkat kepemimpinan itu ada effort yang harus dilakukan, dan sebelum effort itu dilakukan harus yakin dulu ya. Nanti kita bahas ada 3 hal yang perlu kita yakini bahwa itu kita siapapun dimanapun posisi kita bisa melakukan ini semua, karena memang buku ini mengajarkan bahwa any position in organization gitu you can have this 5 level gitu. Jadi 5 level ini nothing to do dengan harus CEO, harus GM gitu, enggak gitu. Jadi ini menarik. Yang ketiga baru mencapai tingkat 5 ya. Tingkat 5 itu nanti akan kita lihat bukan tujuan ya. Artinya kita melakukan leadership ini tujuannya bukan untuk mencapai tingkat tertinggi, enggak sama sekali. Ya, walaupun pada tingkat tertinggi itu menurut John Maxwell ini sudah bisa menjamin Anda menjadi seorang pemimpin yang efektif. Ya, jadi saya ulangi ya, jadi bukan tujuan kita untuk mencapai tingkatan 5 gitu, tapi tujuannya bukan itu, tapi dengan kita sudah mencapai tingkat 5 itu sudah bisa dikatakan kita menjadi leader yang efektif. Ya, jadi kita lihat satu persatu. Nah, ini yang cukup terkenal ya sebetulnya ini. Dan di internet banyak sekali ya, 5 levels of leadership. By the way, kalau teman-teman browsing nanti akan mendapati buku yang kita bahas ini mendapat pujian dan kritik ya. Nah, pujiannya adalah bagi orang yang belum pernah membaca buku sebelumnya, karena buku sebelumnya sebetulnya judulnya The 5 Levels of Leadership ya. Katanya yang sudah baca ini, buku ini seperti pengulangan. Nah, saya nggak tahu karena saya nggak membaca The 5 Levels of Leadership, dan sekaligus saya bersyukur. Jadi saya tahunya hanya buku ini. Jadi How Successful People Lead gitu ya. Jadi saya nggak tahu The 5 Levels of Leadership itu isinya apa. Tapi yang jelas pasti membahas 5 level ini. Nah, tapi kalau rata-rata yang belum pernah baca itu selalu memberikan angka kalau nggak 5, 4 gitu. Bahkan di Goodreads ini ratingnya average itu 4,2 dari 5 rating. Artinya itu udah bagus sekali ya, karena memang kalau Goodreads itu agak kritis ya, agak kasar, kadang-kadang ngasih bintang tuh 1 gitu. Tapi jujur gitu. Tapi average-nya buku ini masih bagus 4,2. Nah, kita coba lihat ya, jadi 5 level ini apa? Karena 5 level inilah sebetulnya kalau kita hayati, inilah tujuan kita kenapa perlu ilmu leadership, regardless bahwa ini membantu kita berkarir atau apapun. Bahkan kalau kita bicara non-karir pun, misalnya jadi keanggotaan atau kepanitiaan, perayaan 17 Agustus, atau kepanitiaan RT atau apapun ya, ini sangat berlaku, sangat berlaku. Nah, nanti kita akan lihat ya satu persatu. Pertama, yang paling mudah adalah dimulai dengan position. Ya, artinya entry levelnya itu sebetulnya position atau dengan kata lain jabatan.
Jadi kalau orang udah ada jabatan, biasanya dasarnya adalah apa? Wewenang. Jadi bukan pengaruh. Oh, karena saya diberi jabatan sebagai ketua RT, ya makanya saya punya wewenang nih untuk memberi pengumuman, mengatur warga saya gitu, karena saya nggak dikasih wewenang gitu ya. Nah, so is the case kalau saya ditunjuk sebagai GM, manager, supervisor gitu ya. Saya sudah memegang jabatan itu, sehingga yang penting di situ adalah bagaimana saya bisa menjalankan wewenang itu, dan nah ini yang sering kita dengar, hak kita terhadap bawahan kita. Haknya apa? Hak mengatur, hak memberi order dan sebagainya. Bahkan hak memberikan penilaian kinerja gitu ya. Jadi ini position adalah entry level leadership itu di position. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke yang kedua, yaitu permission, yaitu basisnya relationship. Ya, jadi hubungan. Jadi orang merasa ingin menjadi pengikut gitu. Jadi voluntarily they want to follow you gitu ya. Jadi intinya dia berbasis pada karena hubungan baik. Oh, misalnya saya kenal baik dengan Mas Daru gitu. Mas Daru memimpin grup apa gitu. Wah, karena Mas Daru yang dilakukan mestinya bagus-bagus. Udah, saya ikut aja deh gitu ya. Jadi karena hubungan, atau mungkin Pak Adi gitu ya, Pak Adi melakukan sesuatu di Hong Kong gitu, saya tertarik gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, yang tingkatan ketiga yang disebut dengan production. Nah, ini baru. Kalau tadi 1 dan 2 itu nothing to do dengan result. Jadi ini benar-benar seorang leader yang sudah level 3, ini adalah leader yang sebetulnya sudah produce something. Jadi dia sudah punya kredibilitas dan dia telah berkontribusi kepada organisasi apapun, baik itu perusahaan nirlaba atau perusahaan profit ya, itu dia sudah memberikan sesuatu, misalnya suatu perubahan dan dalam efektivitas bisnis prosesnya, misalnya dalam hal pelayanan pelanggan ya. Jadi dia sudah memberikan sesuatu yang bermakna untuk organisasi tersebut. Makanya dia punya bukti bahwa dia sudah melakukannya dengan baik gitu. Nah, naik lagi ke atas, ya ini istilahnya adalah people development, adalah reproduction, tapi lebih kepada bagaimana kita peduli kepada orang lain. Jadi artinya begini, kalau kita dalam posisi misalnya entry levelnya kita sebagai manager atau supervisor, ya, kemudian ada orang-orang yang punya hubungan baik dengan kita, mereka sudah merasa bahwa kita merupakan leader yang baik, selalu memberikan contoh yang baik. Kalau merintah tidak pakai kata-kata yang kasar misalnya seperti itu ya. Kemudian kita juga ternyata sudah memproduksi sesuatu yang luar biasa untuk perusahaan, untuk organisasi. Nah, tidak berhenti di situ. Ternyata kita juga, Anda itu juga memperhatikan anak buah atau tim Anda yang selama ini juga sudah producing something gitu. Sehingga Anda perlu kembangkan lebih lanjut lagi. Atau dia sudah memiliki pengaruh yang baik, memiliki hubungan yang baik, dan dia ingin Anda ingin anak buah Anda itu produce something yang meaningful for the organization. Ya, jadi yang keempat ini sebetulnya menurut saya loh ya, ini sudah cukup menjadi effective leader itu menurut saya cukup di 4 aja sudah bagus ya. Boro-boro 4, kadang-kadang 3 pun juga udah bagus, karena mungkin juga Anda pernah alami ya mendapat leader yang sebetulnya he or she never produce something, tapi dia posisinya langsung di situ gitu. Jadi mungkin juga ini bukan leader yang basisnya production ya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita bagaimana untuk mencoba menggali tim kita yang selama ini belum berproduksi, kita bikin supaya mereka produksi. Jadi selama ini mungkin karena kita fokusnya kita yang memberi arahan, pada saat level 4 ini kita memfasilitasi, menjadi katalis. Jadi kalau meeting bahkan Anda hanya membuka, melempar isunya, dan
membiarkan orang lain untuk berdiskusi mencari solusi. Ya, jadi ini gaya Jack Welch ya. Dulu Jack Welch punya namanya workout ya. Workout itu seperti itu. Jadi dia mengumpulkan semua manajer atau pelakunya untuk di Cloutonville dikasih permasalahan. Tapi permasalahan itu harus diselesaikan oleh mereka. Jadi Jack Welch ini dalam level 4 ya, dia pengen melihat manajernya itu produce something ya. Jadi solusinya bukan dari Jack Welch tapi dari orang-orang yang ada di bawahnya dia. Nanti Kang Wawan bisa cerita nambahin kalau mengenai Jack Welch ini karena pernah di GE. Nah, yang posisi paling tinggi sebetulnya dalam 5 level ini adalah pinnacle ya. Jadi benar-benar kita Anda menjadi orang yang karismatik ya. Jadi kemanapun Anda pergi gitu selalu diikutin sama orang. Jadi orang mengikuti bukan karena Anda jago dalam produksi, dalam apa, tapi karena Anda. Ya, jadi di sini adalah orang menjadi pengikut karena siapa Anda, karisma Anda yang telah teruji. Ya, nah ini 5 levelnya. Ya, jadi kita harus lihat juga kaidahnya apa aja. Ya, jadi supaya nggak berlama-lama. Ada 10 kaidah soalnya. Nah, kaidah pertama, tingkat Anda bisa naik, namun tidak lepas dari tingkat sebelumnya. Nah, ini penting. Maksud saya gini, kalau kita sudah masuk pada level tertinggi, pinnacle, nggak mungkin kita menyampai pinnacle kalau kita nggak melalui development dulu. Nggak mungkin juga kita nggak produce. Ya, artinya begini, orang yang kita anggap kedudukannya udah tingkat 5, dia pertama harus sudah pernah atau sering concern terhadap anak buahnya dalam mengembangkan anak buahnya, development. Dan dia udah pernah memiliki kredibilitas karena produce something. Ya, itu tingkatan ketiga. Tingkatan kedua apa? Orang mengikuti karena kita membangun relationship yang bagus. Dan tingkatan pertama position. Tapi hati-hati, position bukan berarti posisi kita sebagai manajer atau tidak. Ingat figurnya Leo pada waktu kita membicarakan servant leadership, he was no one. Karena dia nggak punya posisi. Dia hanya punokawan. Dia hanya pembawa perbekalan dari perjalanan journey to the east. Ya, tapi begitu dia nggak ada, timnya collapse. Padahal dia bukan tim leader. Ya, artinya apa? Posisi di sini adalah tergantung kita. We are positioning ourselves di mana. Ya, jadi ini posisi ini penting sekali. Jadi tidak selalu dikaitkan dengan hierarki. Nah, yang kedua kaidahnya adalah tingkat Anda relatif untuk setiap orang. Jadi misalnya ini katakanlah ini di satu organisasi gitu, saya mungkin dinilai sama Mas Adi cukup di position karena selama ini saya dengan Mas Adi misalkan hanya merintah-merintah, hanya berdasarkan job desk, berdasarkan wewenang, nggak pernah saya membangun relationship dengan Mas Adi sehingga Pak Gatot ini kalau saya nilai level leadership-nya 1 nih ya. Nah, begitu dengan Kang Wawan misalnya, dia melihatnya wah, Gatot ini udah 3 karena dia udah pernah memproduksi, pernah menunjukkan bahwa track record-nya di perusahaan ini, misalkan di Pertamina atau di mana, ini bagus. Jadi Gatot ini levelnya udah 3 minimum gitu. Nah, mungkin terus sama Mas Mukti Baskara dipikirnya, bilangnya saya level 4 karena saya peduli kepada Mas Mukti dan juga teman-temannya misalnya. Ya, jadi people development-nya saya bagus gitu. Jadi ini sangat relatif untuk setiap orang. Jadi tidak bisa sekali level 5 semuanya anggap kita level 5, enggak bisa gitu. Nah, ini menarik ya. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi semakin mudah memimpin. Ya, jadi kalau Anda di level 2 itu lebih baik daripada level 1. Benar dong? Ya, karena kalau Anda hubungannya baik dengan orang, nggak usah diperintah, mereka akan dengan senang hati melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nggak perlu tiap hari diingetin. Ya, kalau Anda pada level production, orang sudah respect sama Anda. Karena apa? You have done it before. Anda sudah menjadi manajer yang memang qualified karena sudah performer, selama ini performer gitu ya. Kemudian yang keempat, semakin tinggi semakin sulit naik tingkat. Jadi dari 1 ke 2 relatifnya gampang. Ya. 2 ke 3 agak berat.
3 ke 4 berat, 4 ke 5 berat lagi gitu ya. Jadi ini menarik di situ. Kemudian naik tingkat yang kelima ya, kaidah kelima, naik tingkat terjadi lambat namun bisa turun dengan sangat cepat. Ya, mungkin beberapa hari yang lalu kita sempat, ini nggak ada hubungannya tapi ini masalah branding ya. Kemarin kita ada masalah apa? Perusahaan yang namanya Eiger ya, yang sempat viral ya. Dalam waktu dekat brandnya bisa anjlok hanya gara-gara dia terlalu banyak ngurusin apa yang dilakukan pelanggan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh, tapi itu bukan contoh leadership ya. Tapi intinya sesuatu yang kita bangun itu biasanya lambat, namun itu bisa jatuh dengan sangat cepat ya, dengan suatu skala atau apa gitu ya. Nah, yang keenam, semakin tinggi semakin besar manfaat. Maksudnya manfaat di sini adalah manfaat bagi diri maupun orang lain. Ya, karena kalau orang yang pinnacle itu concernnya udah bukan riset lagi, dia pinnacle itu dia adalah bagaimana melihat organisasinya dia itu memiliki leaders yang banyak. Artinya apa? Dia menciptakan leaders berarti kerjaannya dia semakin sedikit, tapi juga orang senang menjadi leader baru gitu ya. Kemudian yang ketujuh, naik ke atas perlu pengembangan diri. Jadi in order to move up, you have to grow yourself. Kalau enggak mungkin. Jadi enggak mungkin kita harus hanya mengharapkan kebaikan orang, kita naik tingkat gitu ya. Levelnya jadi dari 2 ke 3, 3 ke 4 itu enggak mungkin. Kemudian yang ke-8 itu kemandekan akan membatasi Anda dan tim Anda. Maksudnya gini, kalau Anda mandek tidak pernah mau mengembangkan diri, jadi diberi tugas juga nggak mau, ya artinya mandek. Benar-benar hanya level 1 sebetulnya, walaupun Anda general manager ya, tapi Anda hanya mengandalkan position. Akhirnya anak buah Anda juga mandek di sisi itu juga, kecuali anak buah yang memang pinter ya, yang dia nggak mau mandek, dia mengembangkan diri terus-menerus gitu ya. Kemudian bila jabatan berubah, jarang tingkatan tetap. Jadi kalau misalkan jabatan kita berubah dari misalkan production ke marketing atau marketing ke production dan sebagainya, itu bisa jadi tingkatan tadi yang tadinya level 4 bisa turun ke level 2 atau level 3 gitu ya. Jadi ini sangat bergantung dari posisi itu. Jadi ini kalau ini dasarnya pengamatan itu tadi yang nomor 9. Dan yang ke-10, Anda tidak bisa naik sendiri. Maksudnya di sini jelas kalau Anda di dalam posisi yang ketiga gitu ya, production kan you have done a lot gitu ya for the company, tapi Anda nggak pernah peduli dengan orang lain ya, akan di situ terus gitu. Tapi kalau Anda mulai peduli dengan anak buah Anda, akhirnya karena kepedulian Anda itu membuat Anda naik menjadi level 4 dan kemudian level 5. Nah, sekarang mengenai tadi yang kedua, lesson learn yang kedua, kenapa kita membaca buku ini, adalah mengenai keyakinan untuk bisa naik tingkat. Hanya ada 3. Pertama, kita harus tahu tujuan mulia, noble goal dari kepemimpinan adalah menciptakan pemimpin, bukan mendapatkan pengikut. Jadi salah besar kalau misalnya kita memimpin suatu direktorat dengan jumlah karyawan 1.000, 2.000, itu nggak ada yang bisa kita banggakan dari situ. Kecuali dari 1.000 orang itu 500 menjadi new leaders gitu. Nah itulah yang disebut dengan tujuan mulia, noble goal. Noble goal kita apa? Create leaders. Jadi bukan menciptakan pengikut. Jadi sebetulnya kalau kita istilahnya di sosial media followersnya banyak, itu bukan berarti kita take the lead gitu loh. Artinya itu hanya menunjukkan jumlah, karena yang namanya leadership itu tujuannya adalah menciptakan leader yang baru, bukan untuk mendapatkan pengikut. Yang kedua, untuk menciptakan pemimpin, Anda harus membangun budaya kepemimpinan. Jadi leadership culture ini harus dibangun. Artinya kan kadang-kadang kita hadapin ya leader yang suka menunjukkan bahwa dia command and control. Dia memberikan kendali yang begitu banyak kepada timnya gitu ya. Padahal bukan itu yang diperlukan, adalah bagaimana dia bisa memberikan pemberdayaan kepada level di bawahnya untuk memimpin. Kalau perlu menggantikan dia, ya kalau enggak, kapan lagi dia bisa move up gitu ya. Jadi memang harus
pandai-pandai kita bisa menciptakan suatu culture, suatu leadership culture yang benar-benar everyone is willing to be a leader gitu. Jadi benar-benar yang efektif leader, nggak cuma sekedar naik jabatan, tapi benar-benar leadership skill-nya itu meningkat gitu. Yang terakhir, menciptakan pemimpin adalah komitmen hidup, bukan komitmen pekerjaan. Nah, ini memang tadinya saya sulit ya meresapi gitu ya. Saya baca lagi buku ini ya. Oh, jadi gini, kita memang harus punya, pertama harus punya good intent ya. Jadi kita memang punya niat. Jadi niat kita memang membangun orang. Jadi orang itu nanti ternyata sudah tidak di perusahaan kita atau sebaliknya kita nggak di organisasi itu, tetap kita membangun orang itu. It's okay gitu loh, karena memang ini perlu komitmen, dan komitmen ini jangan dibatasi bahwa atau diiming-imingi kalau kamu nanti jadi CEO di sini, kamu harus melakukan ini gitu. Enggak, tapi justru bagaimana dia bahkan tidak menjadi CEO di perusahaan itu, dia menjadi CEO di grup gitu ya. Artinya komitmennya harus komitmen seumur hidup selamanya gitu. Nah, pembelajaran ketiga tadi sudah saya sampaikan, pinnacle atau leadership level yang kelima itu bukan tujuan. Ya, artinya apa? Meskipun Pinnacle menciptakan organisasi tingkat 5, artinya organisasi tingkat 5 ini adalah organisasi yang melihat bisnisnya tidak sekedar bisnis itu saja. Kalau teman-teman mengikuti, nanti suatu saat ya kita bahas, sekarang ini lagi marak disebut agile organization. Saya bukan menekankan dari istilah agile-nya ya, tapi lebih kepada apa sih rohnya yang namanya agile organization. Ternyata yang disebut agile organization itu bukan organisasi yang hanya terengginas, hanya cepat bertindak, tapi dia fokusnya pada customer experience. Ya, jadi benar-benar customer experience itu is the name of the game gitu. Jadi benar-benar melihat customer itu end to end, tidak sekedar melayaninya dengan baik, tapi melayaninya dengan exceeding their expectation. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan cerita mengenai kisah saya dengan sebuah perusahaan tapi nanti aja itu, nanti aja di luar diskusi ini. Kemudian yang kedua, Pinnacle menciptakan legacy. Jadi kalau kita dalam posisi Pinnacle sudah pasti memberikan bekas ya yang menarik, yang membekas banget untuk perusahaan atau organisasi itu. Dan ketiga, Pinnacle memberikan platform untuk memimpin. Jadi kalau kita dalam posisi sebagai Pinnacle atau leadership level kita udah Pinnacle ya, itu sudah mikirnya itu adalah bagaimana ya supaya organisasi ini di setiap lini itu tercipta leader. Lini itu maksudnya horizontal maupun vertikal. Ya, jadi sampai ke bawah pun, bahkan kalau perlu sampai ke cleaning service itu juga punya leadership gitu. Jadi jangan melihat hanya satu level yang atas aja gitu ya. Jadi ini tiga hal yang mengenai istilahnya the upside of the Pinnacle. Nah, downside-nya apa gitu? Bukan berarti Anda sudah selesai dan berhenti. Jadi artinya pada saat Anda sampai pada Pinnacle itu ada kemungkinan Anda merasa, aduh, saya udah nyampe nih, udahlah cukuplah, ini kan udah bisnis growth-nya kan udah sejak saya pimpin ini sudah 5 kali lipat misalkan. Udahlah saatnya kita menikmati hidup lah, pensiun ya. Bukan seperti itu ya, karena justru Pinnacle ini sebetulnya lebih berat lagi gitu. Makanya jangan sampai kita sudah merasa bahwa kita sudah sampai gitu. Kita udah puas lah gitu. Ini udah posisi tertinggi atau suatu ini level yang tertinggi, cukup gitu. Kemudian yang kedua, Pinnacle bisa membuat Anda terlalu percaya diri. Ini yang paling bahaya, paling bahaya. Jadi sudah karena merasa menjadi mungkin founder atau menjadi udah benar-benar udah posisinya tinggi sekali, mungkin bukan hanya komisaris utama ya atau apalah gitu, tapi sudah membuat terlalu percaya diri. Akhirnya apa? Ya leadership level Anda menjadi balik lagi ke satu, ke position lagi gitu kan. Jadi ini yang sebetulnya gawat sekali pada posisi Pinnacle ini.
Nah, yang ketiga, pada tingkat ini bisa membuat Anda kehilangan fokus. Ya, make sense karena semakin jauh dari day to day delivery. Ya, nah ini saya tutup dengan quote yang ngetop banget nih quote ini. Ya, jadi ini top banget. Ini dari Simon Sinek. Saya senang sekali ini Simon Sinek ini ya. Leaders are not responsible for the result. Leaders are responsible for the people who are responsible for the results. Ya, jadi kalau kita garis bawahi di sini, kalaupun kita sudah atau Anda sudah mencapai pinnacle, mungkin Anda punya prinsip ini. Jadi Anda masalah result ini bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah bagaimana orang-orang saya, 10 orang saya atau 20 orang saya ini benar-benar bisa deliver results dan saya peduli kepada mereka, peduli pada pengembangan diri maupun peduli kepada career levelnya mereka. Ya, jadi ini yang jadi nutupnya dari situ. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari buku yang menurut saya sangat menarik karena bisa kita kaitkan dalam keseharian kita maupun dalam dunia korporasi kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan tanya jawab ya, ada baiknya juga sih saya coba trigger dengan sebuah pertanyaan ya. Kira-kira menurut Anda sendiri atau malu mengakui Anda, orang di sekitar Anda itu pada level berapa sih gitu? Kalau misalnya ada yang bisa menebak gitu. Nggak perlu menyebut namanya, tapi misalnya rekan kerja saya atau atasan saya atau bahkan bawahan saya, mereka nih dari 5 leadership level ini, 5 levels of leadership ini pada level yang mana ya gitu. Silakan, ini saya buka forum tanya jawab atau forum diskusi lah ya dengan suatu pertanyaan yang simple, artinya pertanyaan di sekitar kita. Silakan Mas Wawan, Kang Wawan. Kenapa aku yang ditembak ini? Karena mikrofonnya langsung on, jadi saya pikir saya melihat mikrofonnya on, bukan ditembak. Sorry. Oke. Ini kebetulan aja Mas Gatot, kebetulan yang mungkin juga nggak. Saya baca Tempo tadi gitu ya, terus ada majalah Tempo di halaman 80 tentang sosok. Di situ berita yang menurut saya nggak biasanya gitu ya, Tempo menulis tentang satu orang yang, dan ini bukan advertorial gitu ya. Mas Gatot dengar saya nggak? Dengar. Mas Gatotnya jelas. Oke. Jadi itu tulisannya adalah Dian yang menyala terang. Di situ ada orang namanya Dian Andiasuri, Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia. Saya nggak kenal karena mungkin waktu saya masih ini kita belum pernah ketemu. Saya nggak tahu apakah kita pernah ketemu apa enggak gitu ya. Nah, kan dia baru gitu ya, jadi dia menggantikan Pak Darwin Silalahi kalau saya nggak salah, yang saya kenal baik. Nah, kalau baca ceritanya di situ, kesan saya dia ini pemimpin yang luar biasa karena dia care so much about anak buahnya. Dan dia menciptakan banyak leader. Jadi orang-orang Indonesia yang di Shell itu dia kirim menjadi ini yang ada di beberapa kantor Shell di luar negeri gitu. Terus di dalam laporan ini juga banyak testimoni mengenai kehebatan dia sebagai pemimpin yang bukan saja melakukan tugasnya sebagai pimpinan untuk menjalankan, tetapi misalnya ya, dia itu di testimoni salah satu anak buahnya itu bilang bahwa dia nggak pernah melihat seorang pimpinan yang begitu rajin untuk menemui customer gitu ya. Pada waktu si orang ini masih sebagai CEO-nya Shell Lubricants. Ya, jadi kan pasti mesti melihat bengkel-bengkel dan di seluruh kota-kota yang ada
pasarnya Shell ini dia melakukan apa yang dia harus lakukan dan mendengarkan keluhan konsumer dan sebagainya. Jadi dia menjalankan faktor yang mungkin yang nomor 3 tadi gitu ya. Tapi dengan dia itu menciptakan leaders within the organization dan berkali-kali disebut dia sangat care terhadap anak buahnya, menjadi mentor, menjadi contoh, artinya nih role model yang luar biasa baik mungkin ya. Jadi karena mungkin tempo orang banyak yang punya, jadi mungkin ini contoh yang dengan mudah kita lihat di situ. Kebetulan aja tadi sore saya pas baca, pas nyangkut gitu, jadi makanya saya ingin sharing juga. Terus ini saya ingin mengaitkan dengan pengalaman saya gitu ya. Tentunya kita selalu ingin melakukan yang terbaik gitu. Dan ini saya bukan berarti mengagungkan perusahaan asing ya, atau perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan yang udah jadi dan tadi Mas Gatot juga nyebut GE atau gimana gitu ya. Pengembangan karir itu sedemikian rupa sehingga membuat organisasi cukup kondusif untuk menciptakan leadership yang seperti ini, dan kemudian menjadi inspirasi, dan dia juga mendapat reward berupa promosi gitu ya. Nah, ini sayangnya kembali lagi, ini jangan salah ya, bukan berarti saya mengagungkan perusahaan swasta apalagi asing gitu ya dibandingkan dengan perusahaan Indonesia sendiri, apalagi BUMN gitu ya. Kan saya pengalaman gitu ya, saya pernah di GE, saya pernah di Pertamina, saya pernah di BP Migas, SKK Migas, dan salah satu yang harus kita merefleksikan diri gitu ya, atau belajar atau mencoba berkaca dan melakukan perbaikan atau perubahan itu adalah membuat kondisi di organisasi kita dimanapun juga berada, dan khususnya untuk yang di Indonesia, apalagi pemerintahan maupun BUMN, untuk menciptakan leader-leader yang seperti itu, yang membuat konteksnya atau kondisinya menjadi kondusif untuk orang yang seperti ini bisa timbul dan memberikan inspirasi dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kemudian menjadi seperti itu. Artinya dia menjadi role model yang luar biasa baik gitu ya. Nah, di beberapa pengalaman yang saya pernah alami, sayang sekali hal-hal seperti ini agak jarang kita bisa temui. Karena kenapa? Pertama, kadang ya meritokrasi itu bukan menjadi sesuatu ukuran yang utama. Lebih ke dia orangnya siapa, punya relasi siapa, cantolannya kemana. Dan ini sangat tidak sehat, karena misalnya nanti direksi bukannya menjadi tim yang solid dan ngikut dengan CEO, tetapi karena dia punya cantolan-cantolan di luar, konteksnya jadi malah nggak sehat dan berubah posisi. Jadi yang beginian itu menurut saya ada masalah kondisional juga, Mas Gatot, yang sebaiknya perusahaan itu atau organisasi itu berada pada kondisi yang bisa membuat 1 naik ke 2, 2 naik ke 3, 3 ke 4, dan kelima itu memungkinkan gitu ya. Karena kalau enggak, suatu kondisi ini bukan karena orangnya nggak mau atau nggak bisa gitu ya, karena kondisinya tidak memberikan insentif yang benar untuk menjadi pimpinan yang naik kelas. Itu konteks-konteks yang menurut saya kalau kita mau belajar ya, kalau kita mau merefleksikan diri, kita mau ingin mencoba belajar dari keberhasilan orang lain dan begitu. Nah, dengan demikian kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan orang-orang seperti orang ini yang saya nggak kenal ya, terus terang sekali lagi saya nggak kenal. Tapi kalau memang benar ini seperti yang dibilang oleh Tempo, ini orang sudah mencapai apa yang paling tidak, kalau nggak, mungkin dia sendiri nggak pengen jadi nomor 5 gitu, tapi yang pasti dia sudah berhasil menjadi di kelas 4 yang seperti klasifikasinya Mas Gatot tersebut. Mungkin bisa dibaca untuk yang punya majalah Tempo gitu. Saya sendiri melihat ini suatu hal yang sangat menarik dan pas dengan buku yang sekarang dibedah. Makasih, itu masukan dari saya. Makasih Mas Gatot. Makasih Kang Wawan, ini masukan yang bagus dan saya senang karena ada contoh Indonesia ya. Jadi kita tidak melulu ngomongin
kondisi di luar gitu. Tapi orang juga Indonesia yang berhasil Indonesia di gitu. perusahaan Nah, ini asing bahkan pernah bekerja di luar. Oh, oke, Pernah oke, di oke. Amerika, pernah di Singapura gitu ya. Di Shell ini kan seluruh dunia tentunya ya. Dia pernah di Singapura, pernah di Amerika, dan kembali ke Indonesia menjadi pucuk pimpinan. Ya, mungkin kalau memang yang disimpulkan Kang Wawan tadi benar, ya mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin BUMN Indonesia atau apalah, atau perusahaan nasional Indonesia lah gitu ya, supaya kita juga bisa mengemban ilmu ya dari situ. Menarik, makasih Kang Wawan. Saya terus terang belum baca, jadi saya akan coba baca nanti. Ini saya senang karena itu saya bisa create linknya dengan Indonesia gitu. Dan alhamdulillah di buku ini juga saya nggak jumpa satupun dia menyebutkan nama. Jadi memang dia di sini hanya mengatakan bahwa orang yang sukses itu leadership levelnya seperti ini. Jadi tidak menyebutkan misalkan nama Jack Welch atau siapapun, nggak dia sebutkan di sini gitu. Jadi ini istilahnya untuk seperti academic journey aja gitu untuk kita pikirkan. Ya kita nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Tapi menurut saya make sense sih. Makasih Kang Wawan. Mungkin ada komentar dari teman-teman yang lain? Silakan, kita bebas saja, nggak usah malu-malu. Mbak Ade? Ade, halo. Ya, silakan. Saya ngelihatnya ini berdasarkan pengalaman saya di sini ya, di tempat pekerjaan saya. Untuk mencapai 5 itu kemungkinan besar yang saya lihat itu ada di pemimpin agama. Jadi nggak di dunia bisnis gitu. Itu yang saya lihat. Ada beberapa yang banyak tokoh-tokoh agama itu yang banyak pengikutnya seperti itu karena orang yang punya karisma. Itu jadi untuk di dunia bisnis sendiri saya nggak lihat, mungkin skopnya saya di sini nggak terlalu besar juga, tapi itu yang saya lihat. Sementara untuk yang udah sampai di level 4, saya mengalaminya sendiri di tempat pekerjaan saya, dan itu membuat kita yang sebagai anak buah itu merasa kayak apa istilahnya, harga dirinya jadi diangkat di atas terus gitu, karena pemimpin bos saya itu benar-benar menghargai apa yang kita lakukan, dan itu tanggung jawab saya memang. Jadi kalau ada umpamanya saya buat kesalahan, itu bukan salah saya, tapi salah kesalahan kita sama-sama. Jadi salah dia dan salah saya juga. Dan itu membuat saya dan teman kerja saya juga merasa timnya jadi hidup gitu. Jadi kita nggak bekerja untuk sesuatu, untuk perusahaan, malah kita bekerja untuk kita sendiri, karena hasil yang kita capai itu adalah memang untuk company, tapi itu dari hasil dari kita sendiri. Dan kita anak buah ini ngerasa itu karena pemimpin kita yang selalu menghargai apa yang kita lakukan. Dan tahapan dari bawah ke atas itu memang kalau lihat di tempat di pekerjaan saya itu memang kelihatan sekali, memang kita bisa melihat orang-orang yang ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3 seperti itu. Itu jelas sekali. Tapi saya beruntung sekali karena memang saya datang di sini, saya siap untuk mulai dari bawah. Jadi dan dengan keadaan yang saya dapat ini sekarang sebetulnya cukup beruntung, karena mereka yang datang ke tempat saya ini dari Indonesia itu rata-rata memang nggak mengikuti yang saya mauin. Jadi dalam mau mencari pekerjaannya gitu loh. Jadi
buat saya apapun yang saya dapatkan ini udah cukup beruntung buat saya. Terima kasih. Ya. Dan ini ada yang menarik ya. dan saya ini sebetulnya lagi ikut John Maxwell team, tapi karena pekerjaan yang lagi banyak jadi ketunda-tunda terus, jadi makanya begitu bedah bukunya John Maxwell saya mau ikut. Terima kasih. Bukunya banyak loh, saya hitung ada 34 buku atau 24 ya, lupa saya. Banyak bukunya. Banyak sekali. Dan ya. Ada buku satu yang dia baru keluar dan dia lagi book tour sekarang. Itu pun saya cuma dengar sini dengar sana, tapi saya nggak sempet. Itu kalau mau baca buku itu kan mesti benar-benar ada waktu yang nggak ada. Iya. Makasih Mbak Ade. Ini untuk teman-teman. Ya, Mbak Ade ini tinggal di States, jadi makanya bisa cerita mengenai John Maxwell. Terus kemudian yang menarik tadi ya, sebetulnya dari cerita Mbak Ade tadi, saya senang karena Mbak Ade bisa memetakan ya, tadi begitu lihat ada posisi level 1 sampai 5 tadi, langsung dipetakan, oh si A levelnya 3, oh si B si 4, dan kelihatan gitu ya, bahwa nggak ada yang level 5 nggak masalah, karena memang di buku ini John Maxwell mengatakan bahwa mencapai posisi 5 itu sulit, walaupun dia nggak mengatakan harus seorang yang figur agama di bisnis nggak ada gitu, nggak, tapi dia bilang memang sulit sekali. Makasih Mbak Ade. Dan mungkin John Maxwell adalah orang yang dalam posisi 5 kalau saya lihat dari semua ya, itu yang saya lihat, banyak sekali pengikutnya. Sepertinya ya. Juga ya, dia memang karisma. Kalau lihat video-videonya dia, cara dia memberikan ceramah atau bedah buku atau anything. Jadi yang seperti dia ada satu kayak 1 minute video tiap hari, itu kelihatan sekali karismanya dia di situ. Betul, karisma ya. Jadi titik kuncinya di karisma. Dan saya juga jujur aja saya mulai banyak beli bukunya dia ketika saya baca bukunya yang judulnya Thinking for a Change. Itu bagus banget. Jadi Thinking for Change, akhirnya saya, udah hampir semua buku-buku yang ada di toko buku, udah saya borong aja gitu. Dan memang menarik sih. Dan salah satunya yang saya sempat mau bahas waktu itu, 21 Irrefutable Law of Leadership. Wah, itu keren tuh. Leadership. Saya udah selesai baca itu semuanya. Oh, keren itu. Bagus sekali, ya, menarik. Nggak usah dibahas 21 law, cukup dibahas 5 law aja. Udah keren banget. Apalagi dimulai dengan kisahnya McDonald's ya, itu keren banget. Oke, silakan teman-teman. Makasih Mbak Ade ya, ini luar biasa. Yang lain saya kasih kesempatan untuk berbicara, nggak usah malu-malu, Bu Ica. Oke. Saya akan adding to apa yang telah dibicarakan tadi oleh Mas Wawan ya, Pak Wawan. Ya, itu saya setuju sekali bahwa kondisi dari perusahaan itu sangat mempengaruhi tentang adanya leader, ya, dengan dibangunnya leader. Jadi kita mesti lihat dia tujuannya. Tadi Mas kata ada 3 tujuannya, tujuan mulia katanya kan. Bagaimana company itu sebetulnya, kenapa dia ada? What is the vision of the company? Kemudian membangun budaya. Itu kan guiding principle-nya apa? Apakah guiding principle-nya di situ memang mengatakan bahwa memang dikasih kesempatan sebanyak-banyaknya untuk people to grow. Nah, itu mesti ada budayanya di situ. Kemudian yang ketiga, komitmennya sendiri, komitmen hidupnya, niatnya orang-orang yang paling di atas itu apa sih sebetulnya. Nah itu yang harus ada sehingga leaders itu bisa tumbuh. Pengalaman saya di multinational company itu terbukti bahwa jebolannya dari perusahaan itu banyak menjadi CEO di beberapa company lain. Itu karena kita memang mempunyai
visi dan guiding principle yang jelas. Ya. Orang dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk growing, untuk mencapai potensi yang semaksimal yang dia bisa. Bukan juga ada diversity inclusion di situ. Jadi bukan hanya laki-laki tapi wanita dikasih kesempatan sebesar-besarnya untuk maju. Mungkin itu salah satu juga ada di Shell, sehingga Mbak Dian itu, Bu Dian bisa begitu majunya dan bisa mencapai tingkat yang tinggi, kemudian kesempatannya untuk melakukan apa yang dia inginkan yang baik buat company, itu dia mendapatkan kesempatan gitu aja. Begitu aja Pak Wawan, mungkin saya tambahkan. Saya setuju dengan pendapat Pak Wawan tadi. Ya. Oke, makasih Ibu Ica. Keren, ya. Ya, yang membanggakan ya, ternyata orang Indonesia bisa direcognize gitu. Ya. Ada lagi? Mas Mukti Baskara Anugrah. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini saya jadi keinget tuh beberapa waktu lalu itu saya pernah baca ya salah satu artikel di Harvard Business Review tuh Pak. Ya. Jadi di sini itu mengatakan bahwa ada beberapa cara ya yang terkait dengan bagaimana sih leadership itu bisa berjalan gitu. Jadi di sini tuh seingat saya mendefinisikan tuh ada 5 responsibility ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang leader, mulai dari direction, protection, orientation, managing conflict, dan satu lagi shaping norms kalau nggak salah. Nah di sini tuh dia mendefinisikan juga situasinya begitu, situasi di teknikal ya, maksudnya rutinitas sehari-hari dan dan harus dibawa ke situasi yang adaptif gitu. Contohnya misalkan gini, ketika saya ambil satu contoh di managing conflict gitu ya. Jadi di sini dia mengambil ketika untuk rutinitas sehari-hari misalkan, ketika ada suatu konflik terjadi begitu, ya sudah biasanya itu kita sebagai leader itu akan cenderung untuk membawa kepada aturan atau kebijakan yang saat itu ada begitu, sehingga gimana caranya ya sudah dibalikan ke aturan begitu. Tetapi ada untuk situasi yang adaptif, biasanya seorang leader itu malah akan mengekspos si konflik itu Pak. Maksudnya mengekspos di sini saya lihat itu jangan-jangan nih di dalam suatu konflik itu memang aturannya sudah berubah atau zamannya sudah nggak cocok begitu Pak. Sehingga memang kalau yang seingat saya dari artikel itu memang dari seorang leader itu tidak hanya melihat dari sisi teknikal atau rutinitas sehari-hari, tapi gimana dia juga harus bisa berpikir secara adaptif atau mungkin saat ini namanya agile gitu mungkin Pak ya. Mohon diluruskan. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Makasih, terima kasih. Ini keren ini managing konflik ini ternyata bisa dari sisi aturan. Dan kalau kita mau pikir lebih dalam lagi, jangan-jangan aturannya memang harus dirubah. Cocok gitu ya. Keren. Makasih banyak. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Firman L. Hakim ya. Jadi dia menanyakan untuk moving up dari satu level ke level yang lain itu disiplin apa gitu ya yang dibutuhkan ya. Di sini memang di buku ini menurut saya cocok buku ini disebut how to ya, how to book, karena memang benar-benar how to-nya tuh di-elaborate. Jadi dia dari satu posisi, misalkan posisi entry level ke relationship, itu yang dibutuhkan apa? Pertama adalah you have to know your people in terms of how you relate with them. Nah, sekaligus ini saya sebetulnya pengen mengomentari tadi kata-kata dari Kang Wawan ya. Kang Wawan tadi mengatakan relasi. Kalau Anda lihat dan cukup jeli tadi, saya menghindari kata-kata relasi. Karena relasi di Indonesia konotasinya jadi buruk. Seolah-olah karena kenal sama orang besar, kenal sama menteri atau pejabat atau apa gitu ya. Jadi saya terpaksa menggunakan hubungan.
Jadi waktu saya mengatakan permission di level 2, tadi saya nggak menggunakan kata-kata relasi, tapi bahasa Indonesianya hubungan. Nah, maksud saya memang hubungan sama relasi juga beda. Cuman kalau kata relasi kan sering kali dikaitkan dengan ya karena dia ada kemenakan atau apa gitu. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Firman El Hakim tadi, ini memang semua diuraikan di sini ya. Jadi salah satu contohnya tadi bagaimana Anda bisa membangun trust level dengan tim Anda ya. Jadi kalau Anda mulai dari posisi Anda baru ditunjuk sebagai seorang supervisor atau sebagai GM ya, bangun dulu relasi. Ya, relasi itu not necessarily you have done something for the company ya, karena memang level 2 seperti itu gitu. Nah, nanti setelah itu baru moving up ke yang production gitu dan seterusnya. Jadi detail sekali dan saya sih sarankan miliki sih bukunya karena memang kertasnya juga kertas yang bagus gitu, terus enteng bukunya dan nggak terlalu besar gitu. Jadi enak dibaca dan kebetulan saya masih yang aliran jadul jadi lebih senang buku fisik daripada buku Kindle atau apa gitu. Gitu sih Pak Firman, mudah-mudahan menjawab meskipun hanya contoh aja tadi. Mas Adi sepertinya mau menyampaikan sesuatu. Nggak harus bertanya kok, mengkritik juga boleh Mas Adi. Iya. Ini sedikit tadi terakhir kalau saya ingin lebih ke flashback ke saya sendiri ya. Terkait ini kalau tadi di sini level terendah adalah jabatan. Artinya kan kita harus untuk masuk ke dunia leadership itu jadi seolah-olah harus punya jabatan dulu. Padahal untuk sampai ke posisi jabatan ini tadi kadang kesempatan menduduki posisi jabatan ini yang mungkin susah atau tidak semua orang kesempatan. Suara saya feedback ya? Jelas terdengar nggak ya? Terdengar, cuman tadi sempat putus sih. Nggak apa-apa, tapi masih menangkap kok, menangkap. Ya, jadi tadi karena entry levelnya adalah di jabatan. Nah, kadang-kadang kesempatan untuk mendapatkan jabatan inilah yang belum tentu semua orang punya kesempatan. Atau berada di lingkungan yang secara environment leadernya dia atau atasannya dia itu memberi kesempatan bagi anak buahnya untuk berkembang. Nah, saya pengalaman pribadi kebetulan saya berada di lingkungan yang atasan saya itu justru tersaingi dengan saya gitu untuk akan wah nanti kalau ini saya kasih kesempatan malah dia nyalip saya dan seterusnya. Jadi akhirnya memang harus ada kembali ke daya tahan dari masing-masing orang untuk akhirnya memantaskan diri agar bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan entry level di jabatan ini, baru dia bisa berkembang seterusnya di tahapan berikutnya. Nah, itulah mungkin yang selain yang tadi kesabaran dan ketangguhan untuk berupaya memantaskan diri, mengembangkan diri agar bisa masuk entry level jabatan, baru nanti akhirnya bertahap-tahapan dari setelah jabatan sampai ke level 5 itu nanti bisa dijalankan. Mungkin itu tambahan sedikit. Oke, saya komentar sedikit aja nih. Pertanyaan ini yang saya tunggu sebetulnya. Jadi ceritanya kata-kata position itu tadinya memang saya akan tulis posisi, tapi kayaknya saya pengen mancing nih, jadi saya agak jahil sedikit, saya langsung terjemahkan jabatan. On purpose supaya kesannya bahwa ini seolah-olah jabatan hierarki. Padahal di awalnya saya sudah menyatakan bahwa lesson learn pertama adalah ini nothing to do dengan jabatan level hierarki di organisasi. Maksud saya begini, kalau kita hanya menggunakan kata-kata position ya, itu lebih mudah. Jadi belajar dari marketing ya. Kalau saya marketing itu kan STP ya, itu ada Pak Satya ini jagonya marketing. Segmenting, targeting, positioning ya. Nah, kalau kita menggunakan position tadi dengan kita verbkan, kita kata kerjakan ya, memposisikan, positioning yourself itu baru cakep banget Mas Adi. Maksud saya gini.
kalaupun saya tuh nothing, saya hanya kacung kampret gitu ya, jadi anak buah gitu ya. Nah, dari sebuah perusahaan yang besar, posisi saya nggak ada apa-apa selain saya sebagai entry level, hanya sebagai staff gitu ya. Ya dikatakan staff seringkali nggak disebutnya sebagai posisi kan. Oke. Saya harus bisa memposisikan diri saya bahwa I have something to deliver. Pertama, saya bisa membangun hubungan baik dengan atasan saya, dengan kolega saya, dengan vendor, dengan siapapun. Ya, artinya apa? Saya moving myself to level 2. Ya, level 2 kan permission tadi. Permission itu adalah people is willing to join you because they want to join you. Jadi kalau saya berhasil membina hubungan dengan baik dengan orang lain, dengan atasan saya, akhirnya terbangunlah hubungan itu dan saya langsung secara definisi saya udah langsung naik level walaupun saya tetap staff. Ya kan? Saya tetap staff tapi saya sudah level 2 gitu kan. Mau apa lo? Gitu kan kasarnya gitu. Nah, tinggal satu, bagaimana saya bisa mengkoordinasikan vendor, mengkoordinasikan teman-teman saya, atasan saya, in order pekerjaan saya atau tim saya ini atau apapun yang diamanahkan ke saya tuh terdeliver production gitu loh. Nah, sampai di situ saya sebagai staff I have proven myself as a level 3 leader gitu loh. Jadi leadership di sini benar adanya tidak ada hubungannya dengan jabatan hierarki di dalam perusahaan gitu. Jadi justru sebaliknya, justru dimanapun posisi kita, bagaimana kita bisa mendobrak. Nah, tadi contohnya dari Kang Wawan tadi bagus sekali ya, Shell gitu ya, dan kita tahu Shell perusahaan yang bagus gitu ya. Nah, ini saya juga berbagi pengalaman, saya pernah hanya bekerja 1 tahun di sebuah perusahaan nasional ya, yang tidak terkenal, tapi saya enjoy banget ya. Namanya Gunanusa Fabricators ya, itu membangun platform kayak McDermott gitu ya. Dan saya merasakan selama 1 tahun saya di sana tuh saya enjoy gitu loh. Bahwa akhirnya saya keluar bukan karena saya nggak happy dengan perusahaan itu, enggak. Tapi karena saya ada keperluan untuk sekolah gitu. Sehingga ya karena sekolah itu saya akhirnya ketemu Bu Ice gitu, kenal Pak Niko gitu. Selamat datang Pak Niko yang baru datang. Ya, jadi artinya gini, kembali ke cerita saya tadi Pak, ternyata di perusahaan nasional pun ya kayak Gunanusa Utama Fabricators miliknya Pak Iman Taufik itu yang namanya leadership kita itu digembleng Pak. Hanya saja jujur saya akui sistemnya belum terbangun. Kelemahannya di situ. Jadi belum tertata gitu ya. Jadi beda banget dengan Pricewaterhouse, dengan Citibank, McDermott gitu itu udah tertata gitu. Kalau di Gunanusa Utama Fabricators itu masih belum gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Dan saya puas kerja sana. Saya nggak sampai sekarang hubungan saya dengan bos saya Pak Darpin Manggus itu bagus sekali gitu karena saya respect dia sebagai bos saya ya. Sampai sekarang pun saya menganggap dia sebagai bos saya gitu loh. Jadi memang luar biasa gitu. Oke, sorry. Ini jadi saya cerita sendiri. Silakan teman-teman yang lain. Ini jadi menarik kalau ngomongin leadership, menarik banget ini. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mungkin saya mau nambahkan Pak Gatot. Oh, silakan. Saya kebetulan juga sudah membaca beberapa bukunya John Maxwell. Kalau dari apa yang saya amati dari buku-bukunya John Maxwell ini, dia mendorong seseorang untuk bisa menjadi pemimpin. Ya, kalau misalnya dimulai dari yang position tadi, bukan berarti jabatan itu harus jabatan yang tinggi. Pak Gatot, ini suara saya kedengaran nggak Pak? Kedengaran, jelas sekali Pak. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan position itu walaupun di entry level, sepanjang kita menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diberikan oleh John Maxwell ini, diharapkan kita bisa naik ke posisi yang berikutnya. Contohnya yang kedua itu perkenan. Perkenan ini karena hubungan, karena kita bisa menjalin. Ada bukunya lagi John Maxwell yang judulnya How to Win with People. Nah itu juga dia menjelaskan di sana di buku itu bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan semua orang. Nah, dari situ nanti kita akan naik lagi ke tingkat yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Jadi,
kalau saya amati yang disampaikan John Maxwell ini adalah tadi menjawab pertanyaan Pak Firman. Di situ memang didorong kita untuk meningkatkan skill kepemimpinan kita, di mana nanti posisi itu akan mengikuti dengan kemampuan kepemimpinan kita. Jadi kalau di hierarki perusahaan itu nanti akan mengikuti dengan level kepemimpinan kita gitu. Nah, yang menarik, saya pernah ikut satu seminar John Maxwell. Dia mengatakan gini, kebanyakan orang menjadi pemimpin itu karena menekan orang lain. Nah, itu sebetulnya dengan kita menekan orang lain, kita akan ikut ke bawah. Kalau kita menekan kan berarti kita ikut ke bawah, Pak. Nah, tapi kalau kita dengan mengangkat orang lain, kita akan terangkat. Nah, jadi prinsip itu yang saya mengena sekali dari John Maxwell. Dari John Maxwell ini bahwa nggak pedulilah, jangan pedulikan dengan posisi kita di suatu organisasi, gitu. Tapi kemampuan kepemimpinan kita lah yang akan membuat organisasi itu mencari kita. Gitu. Itu yang kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan John Maxwell, kebanyakan adalah membangun kita untuk menjadi lebih pemimpin yang lebih baik. Ya. Terlepas dari organisasinya ya. Mungkin itu Pak Gatot yang saya tambahkan. Ya. Makasih. Sepakat 100%. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, ada yang lain lagi? Iya, saya tambahkan kali Pak Mas Gatot. Silakan, Bu. Sebetulnya kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan itu luas sekali. Walaupun Anda nggak punya jabatan umpamanya. Nah, ini memang saya setuju dengan yang tadi Pak Gatot bilang bahwa it is not related to position sebetulnya yang dibicarakan itu, ya. Leadership skills itu yang dibicarakan tidak melulu harus dihubungkan dengan satu posisi. Kesempatan di company itu banyak sekali, umpamanya aja Mas Adi, company lagi mengadakan satu event gitu ya, dan Anda volunteer untuk menjadi salah satu panitianya. Di situ Anda bisa tunjukkan Anda punya leadership di situ. Bagaimana Anda mengatur, kemudian berhubungan baik dengan yang lainnya, organisir, ya, menginfluence orang untuk melakukan pekerjaan. Jadi sebetulnya kita harus kreatif untuk bisa membangun leadership skills kita. Dan itu people in the company, in the organization akan melihat potensi kita di situ, walaupun Anda mengerjakan event-event yang sifatnya bukan formal gitu, kayak company party ataupun apapun juga, people will recognize your leadership skills. Saya ingat aja bahwa posisi atau jabatan itu tidak ada yang permanen, Pak. Ya, semuanya it is temporary aja. So you have to be ready. Kalau ada kesempatan, Anda sudah punya skills itu. You are ready to move. Gitu aja, nggak usah nunggu sampai dapat jabatan, Pak. Anda bisa kembangkan anytime aja. Gitu, Mas Andi. Ya. Oke, terima kasih. Tambah semangat. Ya, semangat. Tujuannya kita saling menyemangati. Oke, ada lagi? Mungkin Mas Bang Khairul Hakim, udah lama nggak dengar suaranya nih, atau siapa nih? Ini yang on, Pak Handita Arya Perdana, mau menyampaikan sesuatu? Oke, sambil menunggu, ini sebetulnya kita masih ada waktu 10 menit lagi kalau mau. Tadi menarik sekali ya dari Pak Didi tadi, bahwa ternyata John Maxwell ini mendukung orang untuk menjadi leader gitu. Dan memang benar adanya. Sorry, tadi saya sempat lihat ada Mas Mukti mau bicara atau... Oh iya, Pak. Ya, silakan. Ya, menambahkan saja dari yang tadi dibahas bahwa apakah menjadi leadership itu
seorang leader itu harus memegang jabatan begitu Pak ya. Kalau saya juga berpikir sama sih Pak. Jadi memang ketika jabatan itu kan sebenarnya kan mengikuti dari struktur organisasi dari perusahaan ya Pak ya. Jadi contoh misalkan dulu ketika saya di project jadi kepala seksi misalkan, saat kembali ke pusat gitu menjadi staf ahli begitu contohnya. Nah, tetapi leadership itu tidak serta-merta hilang begitu. Ketika pun mengerjakan tugas-tugas pun ya kita kan bagaimana sih seorang leader itu bisa mengajak yang lain itu mau untuk melakukan sesuatu tugas itu secara gembira, secara dia menginfluence people ya. Bagaimana cara kita itu bisa mengajak orang bisa mengikuti apa yang kita mau sesuai dengan tujuan kita, dan dia pun juga merasa semangat dan sangat termotivasi untuk melaksanakan itu. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi kalau kami sih intinya pegang jabatan atau tidak pun leadership tetap harus dipegang begitu Pak. Ya. Oke, makasih, keren. Oke, Pak Daniel, mungkin ada yang mau ditambahin, Pak Daniel Kurnianto ini ya. Atau siapa? Ada yang mau menambahkan? Atau kita tunggu juga pendapatnya Om Niko? Om Niko kalau mau mengomentari silakan. Ini Mas Bismo on mau bicara? Iya Mas. Oh ya, ya. Baik, saya memang belum terlalu paham dan belum pernah baca bukunya itu. Tapi saya punya pemikiran mungkin gini, Mas. Yeah. Jadi, rather than think as 5-level leadership as there, sebagai suatu tingkatan yang harus dicapai step by step, itu saya lebih suka membandingkan bila 5-level leadership itu seperti pintu-pintu dalam rumah gitu. Jadi, kita bisa pakai level 5 itu untuk situasi. Jadi bukan tergantung pada posisi dan jabatan kita di dalam suatu organisasi, tetapi situasi yang menyebabkan kita harus menggunakan ketika kita berhadapan dengan orang seperti ini, kita pakai teknik ini. Ketika kita berhadapan dengan kelompok orang yang seperti ini, kita harus menggunakan itu. Jadi mungkin menyambung bicara sebelumnya, yaitu memang sifat adaptif atau agile itu yang harus kita kedepankan. Itu Om. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Ini seperti yang dikatakan Pak Mukti Baskara tadi ya, artinya istilahnya tadi adaptif atau ada yang nyebut juga situational leadership ya. Jadi memang leadership ini banget sih ya, angle-nya begitu banyak ya. Artinya memang yang diusung oleh si John Maxwell ini 5-level leadership tadi, tapi bukan berarti yang situational leadership itu jadi nggak relevan, karena bagaimana kita bisa produce something kalau kita nggak paham situasi. Istilahnya kalau dari Mas Bismo tadi, ibarat pintu-pintu di dalam rumah, pada saat kita menerima tamu ya kita menggunakan pintu yang depan lah. Ya, layaknya gitu ya, kita menggunakan pintu yang depan. Kalau kita tukang mau kerja di rumah kita ya pintu samping misalnya seperti itu. Jadi benar juga sih, artinya kalau kita menggunakan bahasa gaul gitu ya, kita bisa ibaratkan seperti itu gitu. Tapi menarik ya, jadi diskusi mengenai jabatan dan leadership ini, karena memang ujung-ujungnya kita semua sebetulnya we are born as leader gitu loh. Jadi ya dimanapun posisi kita ya seperti kata Bu Ica tadi ya, kita harus prove bahwa kita good leader gitu loh. Karena memang kalau leadership itu not necessarily bahwa you have to have follower yang hierarchical gitu loh. Karena kalau Anda nggak hierarkinya nggak tinggi pun, kalau Anda punya karisma gitu, Anda bisa mempengaruhi orang lain gitu. Oke, saya tahu nih Pak Niko joinnya telat karena beliau sibuknya bukan main, tapi Pak Niko paling tidak kalau bisa berkomentar mengenai tadi yang kita
bahas ya. Masih di sini ya Pak Niko ya? Oh masih, Pak Niko? Masih Alhamdulillah. cuman saya observe dulu deh Mas Gatot, ini kan nggak enak gitu kan komen di last ini, tapi saya banyak belajar tadi dari beberapa komentar-komentar yang terakhir ya. I think it is all very good point ya. Saya terima kasih untuk sharingnya tadi. Oke. Tadi saya nggak tahu namanya Pak, siapa yang bilang bahwa memang leadernya John Maxwell itu kalau makin kita menekan ke bawah tuh kita juga sebenarnya merendahkan diri kita, tapi dengan kita mengangkat itu that is actually a very good advice. Ya, betul, bagus banget itu. Ya, oke, makasih Pak Niko. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan sebelum kita akhiri? Kita masih ada punya beberapa menit. Ini ada Pak Yana. Pak Yana mau on aja mengenai Elon Musk nih. Waduh, saya senang nih. Kalau udah ngomongin Elon Musk, saya senang banget nih. Mas Jana bisa boleh bertanya, Elon Musk dipilih memimpin perusahaan teknologi. Beliau dipilihnya karena kemampuan leadership atau karena kemampuannya dalam menciptakan inovasi atau memanfaatkan teknologi. Waduh, ada yang bisa jawab nggak ini? Elon Musk. Waduh, keren ini. Saya paling senang kalau udah ngomongin Elon Musk ini karena memang visioner banget orangnya ya. Terlepas dari itu, ya silakan Pak Jana. Yana. Ada yang mau disampaikan? Ya. Udah on? Mas Jana? Pak Jana? Oh, nggak bisa berarti. Oke. Kalau menurut saya ini ada masalah dengan mikrofon. Oke, menurut saya ya Elon Musk ini saya juga bertanya-tanya sebetulnya dalam konteks ini berada di mana. Tapi kalaupun saya dipaksa untuk memberikan komentar, saya lebih cenderung dia paling tidak level 3 gitu ya, paling tidak ya. Karena gini, dia itu saya nggak tahu di dalam organisasi bagaimana dia membangun hubungan dengan para CEO atau para COO yang bekerja untuk dia ya, tapi yang saya tahu dia bisa meyakinkan stakeholder shareholder sehingga dia bisa mendapatkan dana yang murah kayak Jeff Bezos ya gitu. Jadi relationship-nya dia udah sudah teruji lah, udah bagus. Yang kedua dia juga udah produce something gitu loh, jadi udah bikin Tesla, bikin SpaceX, bikin Boring Company gitu ya. Jadi paling tidak dia sudah level 3. Nah, masalah dia apakah sudah mendevelop orang, saya belum tahu. Karena di bukunya dia Elon Musk itu, nanti silakan kalau ada teman-teman yang tertarik untuk membahas, silakan dibahas tuh, bukunya menarik banget. Dia lebih kepada producing. Jadi kalau saya dipaksa untuk melabel dia, menurut saya dia udah level 3 itu gitu. Saya nggak tahu level 4-nya apakah dia udah mencapai atau belum gitu. Ada lagi? Sambil menunggu kalau mungkin ada komentar lagi satu, saya simpulkan dari diskusi ini ya, pertama adalah saya senang, terima kasih diingatkan oleh Mas Didi tadi, Mas Didi dari Bandung, bahwa John Maxwell ini selalu nuansanya buku-bukunya itu adalah menginginkan kita ini menjadi better leader atau great leader atau apapun lah ya. Jadi memang dia selalu di buku-bukunya lain, bahkan yang Thinking for a Change itu juga dia sangat encourage kita untuk menjadi better leader. Atau kalau Anda keberatan karena ada konotasi leader itu adalah jabatan, better person deh gitu. Walaupun dia selalu mengatakan better leader karena memang ini yang menjadi noble goal-nya dia gitu ya. Nah, yang kedua yang saya juga belajar tadi dari kasusnya Mbak Dian atau Bu Dian yang dari Shell tadi, pertama adalah kita senang ya bahwa di Indonesia kita sudah melihat ada level 4 leaders gitu ya. Walaupun ini hanya salah satu contoh, tapi yang menarik adalah ternyata juga karena dibangun karena situasi yang memungkinkan. Walaupun saya juga pernah mengalami berada di suatu perusahaan yang nasional, sistemnya belum terbangun, tapi dinamika atau nuansa kepemimpinan itu sudah dibangun, ya, walaupun belum terstruktur, ya. Jadi
Itu yang saya bisa sampaikan. Dan yang ketiga adalah mengenai hubungan antara leadership sama position. Ya, nah tadi bagus sekali yang tadi juga disampaikan Pak Niko bahwa kalau kita ingin maju, kita harus mengangkat orang, jangan menekan orang. Kalau kita menekan orang, kita ikut tenggelam karena menekan itu ke bawah gitu ya. Ini bagus sekali dan saya akan selalu pakai ini sebagai pelajaran bagi saya. Jadi dimanapun posisi kita harus bisa mengangkat orang untuk kita juga mengangkat diri kita sendiri. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah saya lebih cenderung mengatakan bahwa kita ini membangun semua ini tujuannya benar-benar ingin membangun, bukan karena ujung-ujungnya kita ingin naik jabatan. Ya, karena sekali kita udah punya bahwa oh saya mau baik-baik sama dia, akhirnya kita nggak tulus. Ya, misalnya nih saya sama Pak Mukti bekerja sama bos yang sama, ya bosnya namanya si Fulan gitu ya. Nah, karena saya pengen melihat misalkan Pak Mukti ini bagus dalam risk management gitu, ya saya benar-benar di bidangnya saya angkat, tapi bukan karena supaya saya nanti kelihatan bahwa saya ini suka mendevelop orang supaya saya diangkat gitu, enggak, tapi memang benar-benar pengen ke sana. Nah, memang berat gitu, tapi by product-nya adalah, jadi saya melihat bahwa karir itu menjadi by product gitu. Jadi karena kalau kita menjadi tujuan utama, capek akhirnya. Kenapa? Begitu akhir tahun kita nggak dipromosi, kita sakit hati. Ya, akhirnya apa? Drop lagi gitu. Jadi kalau saya bisa sampaikan, ya kita harus bisa mengembangkan diri kita dan orang lain ya tulus karena memang benar-benar pengen mengembangkan diri, bukan karena supaya jabatan saya naik gitu loh. Ya, tapi tentunya ujung-ujungnya seperti kata Bu Ica tadi, orang akan melihat bahwa kita memang punya passion untuk people development gitu. Itu yang bisa saya rangkum 3 hal penting dari diskusi kita, terlepas bahwa kita ngomongin semantik mengenai level 1 itu apa, level 2 apa, tapi paling tidak dari diskusi kita 90 menit ini kita sudah menangkap banget esensinya gitu, dan ini merupakan modal baik bagi kita untuk membahas ke area-area lain terkait bisnis ya, apapun itu, mau leadership atau yang lainnya. Demikian dari saya, mungkin kalau ada mau sedikit menambahkan atau mengusulkan silakan, atau silakan bergabung juga di grup kita ya. Pak Khairul mau menambahkan? Sepertinya mau menanyakan sesuatu. Terima kasih banyak. Nyimak aja dulu. Oke, sip. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Ini lumayan banyak hari ini yang hadir, mungkin karena topiknya memang menarik ya. Leadership ini menjadi hal yang penting bagi kita semua. Dan mohon maaf kalau ternyata ada beberapa hal yang salah saya menyimpulkannya, dan itulah kenapa kita melakukan diskusi ini secara terbuka supaya kita bisa saling belajar. Jadi tidak semuanya yang saya tangkap ini benar, dan bisa jadi ada keterbatasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi pekan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Gatot. Ya, thank you semuanya.